Saya nggak pernah diintimidasi tuh. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Nggak ada yang nggak curang, bos. Mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Birma bongkar-bongkaran. Keren banget pokoknya. Realistis dan lebih terkesan netral. Ibu Irma tidak ingin menyenangkan kita yang sedang menonton, tapi beliau berupaya untuk menjabarkan apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi dari perspektif beliau. Mulai dari beliau menajangi PDI Perjuangan tentang kecurangan pemilu, dirty food, dan juga beliau tidak menyalahkan Jokowi semata. Hingga bagaimana untuk jadi seorang anggota dewan keluar uang miliaran rupiah. Nah, silahkan saksikan full videonya. Karena dari awal sampai akhir pemaparan beliau isinya daging semua. Nggak cuma PDI, tapi beliau juga menelanjangi teman-teman yang ada di DPR. Katanya ada pecandu narkoba yang juga jadi elek. Dan juga itu nilainya angka tertinggi. Nah, selamat menyaksikan karena keren banget pokoknya. Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP, ya. Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP, tapi kita harus menunggu real count-nya dulu. Yang pertama, saya tidak ingin menyenangkan semua yang hadir di sini kalau saya bicara, karena memang itu tipikal saya. Saya ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua, jangan terpengaruh dengan dirty food, yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provokator. Ya, jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut-marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan-kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik? Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, gak perlu dong ribut-ribut Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, mau PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Kenapa saya bilang banci? Orang masih lempar batu sembunyi tangan kok. Masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah. Banci. Jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling benar, no. Nggak ada yang benar hari ini. Ayo kita beresin. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih. Ya, yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah. Bukan cuma pemerintah, DPR juga. Nah kenapa undang-undangnya semuanya DPR-nya ikut-ikut? Semua mengesahkan. Bansos disahkan oleh PDIP. IKN
koalisi, ikut tanda tangan. Kok sekarang ribut-ribut? Kan nggak perlu. Apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua? Kita benerin. Jangan endorse partai politik itu, jangan endorse lah. Beliau ini loh endorse, ya. Endorse Valina Sinka, Profesor Valina Sinka. Endorse untuk menjadi anggota DPR. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang, suara terbanyak. Gila gak? Di dapil saya nih sekarang hari ini, kalau dikatakan pemilu ini curang, semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. PDIP punya bupati, Nasdem punya bupati, PAN punya bupati, semua partai politik punya bupati, dan mereka semua bisa nunjuk KPPS kok. Dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua. Mohon maaf, bos. Mohon maaf, bos ya. Itu fakta. Semua KPPS itu ditunjuk oleh bupati, ditunjuk oleh camat. Mungkin kecuali beliau enggak kali ya. Tapi kalau yang lain iya. Maka kemudian yang dilakukan apa? Ya perintah bosnya. Perintah yang nunjuknya. Tahu nggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya? Mahal. Sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten. Mau jadi KPPS berapa? Ada duitnya. Nah kalau semua itu seperti itu, terus kita mau ngomong, ya, mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa bisa dikuasai. Makanya jadi hebat. Coba kalau partai politiknya nggak pragmatis. Coba kalau partai politiknya nggak korup, nggak bakal bisa digenggam sama Jokowi. Siapa dia? Tapi apakah kita harus membenahi ini? Harus. Nggak boleh juga dia mentang-mentang. Nggak boleh juga dia semena-mena. Ini negara harus benar. Harus kita lawan juga. Tapi bersihin dulu dong partai politiknya. Kan gitu, Mbak. Partai politiknya benerin dulu. Ini Pak Golkar ada di kabinet. Sampai hari ini Nasdem juga belum keluar dari kabinet. PDIP nggak keluar dari kabinet. Ya kan? Terus ngomong, pemerintah salah, begini, begono, begini. Dia sendiri melakukan kesalahan. Saya ngomong begini, saya berani. Kenapa? Ada satu Pak JK yang ingin saya sampaikan dengan Bapak yang saya sangat hormati. Kalau di DPR itu Pak JK, kalau mau nyolong diem. Kalau nggak nyolong baru boleh ngomong. Gitu Pak JK. Di DPR itu saya mendapatkan istilah itu. Irma, kalau kamu kritis, kamu jangan nyolong. Tapi kalau kamu mau nyolong, kamu diem-diem aja. Jangan ngomong-ngomong. Jadi aja follower. Itu yang terjadi sekarang. Rusak parlemen kita ini. Bahkan ada di Komisi 9 saya itu ada 52 anggota. Ada 1, 2, 3, 4 orang, 5 orang, sampai 10 orang. Yang 1 tahun datang cuma 5 kali. Tapi kalau kunjungan ke luar negeri dia ikut. Kalau kunjungan kerja dia ikut ambil duit. Tapi nggak pernah datang. Partainya nggak memberikan punishment. Anggota saya nggak datang, representasinya saya potong. Serius. Teriak-teriak sama saya, emang gue pikirin. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya rakyat biasa. Saya ini bukan anak pejabat, anak orang miskin. Yang kebetulan saja diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian saya bisa duduk dalam posisi ini. Saya takut nggak ngomong begini. Dulu waktu saya menjadi juru bicara Jokowi Ma'ruf, saya bilang kalau Prabowo menang, saya hilang. Saya bicara itu di TV. Saya nggak takut. Saya nggak pernah diintimidasi itu. Nggak pernah. Kenapa? Saya hanya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika saya melakukan kesalahan, saya cuma takut itu. Jadi kita semua di sini, anak-anakku, terutama mahasiswa, jangan mau diprovokasi ya. Turun-turun ke jalan tanpa kejelasan, jangan mau. Cari tahu dulu. Nggak perlu. Gagah-gagahan tapi salah. Jangan deh. Jagalah negeri ini. Yang lebih penting adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini. Yang lebih penting adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini nggak boleh dipecah-pecah. Jangan ini oknum-oknum yang banyak ngomong hari ini, itu justru menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah. Itu yang terjadi. Akademisi kita banyak juga kok partisan. Nih, banyak juga lah media yang partisan, yang berpihak. Nggak, tai kucing. Tai kucing, saya tahu juga kok. Ya kan? Jadi nggak usah bilang paling benar diri kita sendiri, nggak usah. Hari ini ayo kita benerin sama-sama. Jokowi salah, banyak salahnya, ayo kita benerin. Partai politik salah, ayo kita benerin. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Buka mata kita semualah. Jangan karena kita berpihak kemudian kita menyalahkan salah satu pihak, jangan. Kalau memang mau membenahi negeri ini, kalau memang negeri ini harus kita jaga, ayo kita jaga sama-sama. Saya Nasdem. Saya berbicara bahwa saya akan ikut menandatangani hak angket. Saya ikut. Terima kasih, Kak Irma. Iya. Tapi tunggu. Hasil Ya, real count-nya selesai dulu supaya kita clear. Siap. Nah, jadi Mbak, saya ingin sampaikan di sini bahwa kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah.
tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik. Karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah. Ada bupati, ada gubernur, ada wali kota. Dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu. Untuk menambah suara partainya masing-masing. Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan pemaparan dan gojekan dari Ibu Irma? Ibu Irma ini dari Partai Nasdem ya, meskipun Pak Anies kalah yang didukung, tapi beliau ini vokal banget tentang kecurangan, tentang keadaan konstitusi hingga saat ini. Menurut saya ini sangat menarik untuk membuka wawasan kita. Menurut saya ini juga beliau lebih netral dalam pandangan kali ini. Nah, jika teman-teman ingin menyaksikan full videonya dari berbagai narasumber termasuk Pak Yusuf Kalla, teman-teman bisa mencari di channelnya Visip UI dengan tajuk diskusi publik Elektron 44, yaitu konsolidasi untuk demokrasi pasca pemilu 2024, posisi atau koalisi. Terima kasih. Ya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, juga di share ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga menambah wawasan kita. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.